السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وتابعين تابعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwafillah jamaah sidang Jumaah rahimahullah. Alhamdulillah wa syukrillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita, terutama anugerah keimanan, ketakwaan, anugerah sehat jasmani dan rohani, sehingga kita masih tetap istiqamah di dalam menjalankan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna secara mujmal adalah hendaknya kita menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kita semuanya diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji agar kita mendapatkan haji yang mabrur, yaitu haji yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, memenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti niat yang ikhlas, wukuf di padang Arafah, kemudian tawaf ibadah, kemudian sa'i dan tahallul. Inilah rukun-rukun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan pula, seperti bermikot di tempat mikot yang sudah ditentukan. Kemudian mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, dan melempar jamarat. Itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya yang rukun dengan yang sunnah? Kalau yang rukun, kalau ditinggalkan tidak sah hajinya. Kalau yang wajib, kalau tinggalkan bisa diganti dengan yang namanya dam. Diganti dengan memotong seekor kambing atau unta, tergantung daripada kasusnya. Ini yang diwajibkan oleh Allah SWT. Yang ketiga adalah selalu memenuhi sunnah-sunnahnya yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, seperti disibukkan dengan baca talbiyah, baca takbir, tasbih, tahlil dan lain sebagainya, dan disibukkan dengan doa-doa yang maksur, doa-doa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ketika berhaji harus memperhatikan sunnah-sunnah yang harus dilakukan. Begitu pula harus memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti para sahabat pernah bertanya kepada sahabat Umar bin Al-Khattab, "Mal birru ya Amirul Mukminin?"
mal birru ya amiral mu'minin? Maka beliau menjawab, al birru la yatakhallatul hajj. Yang pertama adalah firrafath wal fusuq wal jidal. Haji yang mabrur adalah haji seseorang yang ketika menunaikan ibadah haji itu tidak dicampur aduk dengan perkataan-perkataan kotor, karena itu dilarang. Kemudian perbuatan fasik termasuk meninggalkan kewajiban dan debat kusir, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah praktek-praktek ibadah hajimu dariku, bukan dari yang lain. Inilah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita ikuti. Oleh karena itu, orang yang menunaikan ibadah haji itu pahalanya tidak tanggung-tanggung, langsung surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat hajinya menjadi haji yang mabrur atau mabrurah. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak lain kecuali surga. Inilah tujuan hidup kita semuanya, adalah ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah bukan tujuan, ibadah kewajiban. Wajiban dari Allah, sedangkan tujuan hidup adalah mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menunaikan ibadah haji yang mabrur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Nabi pernah Nabi pernah bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang sumber sanadnya dari Abu Hurairah. Nabi ditanya, "Mal birru ya Rasulullah?" Mal birru ya Rasulullah? Apa yang dimaksud haji mabrur ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Ifsya'us salam wa it'amut ta'am wa thibul kalam." Haji yang mabrur yang pertama adalah dia mempunyai karakter, mempunyai sifat, suka atau senang menyebarkan salam. Salam artinya keselamatan, minimal mengucapkan assalamualaikum. Ada yang mentafsirkan yang namanya ifsya'us salam itu menyelamatkan diri sendiri dan orang lain, baik dari segi akidahnya, ibadahnya, dan muamalahnya. Harus diselamatkan diri sendiri atau orang lain, termasuk keluarga kita harus diselamatkan akidahnya, diselamatkan ibadahnya, diselamatkan muamalahnya. Termasuk sekarang ini kita sedang dituntut muamalah oleh Allah untuk diri kita, keluarga, dan saudara-saudara kita dengan cara apa? Menjaga daripada
keinginan kita yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang sedang musim COVID-19. Kita hendaknya minimal tadi dikatakan oleh protokol kita bahwa harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Minimal demikian. Karena apa? Untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Karena Nabi bersabda, la dharurah wa la dhirarah. Orang Islam tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Namun sekarang masih banyak umat Islam yang tidak mau patuh kepada perintah Allah, juga perintah daripada pemerintah kita. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut penyakit taun, dan itu panjangnya sampai 1 tahun, sampai 1 tahun saya maksud. 1 tahun baru berhenti. Di Indonesia baru 4 tahun sudah pada gelisah. Padahal harus bersabar. Orang yang ada di tempat itu tidak boleh pergi, dan orang yang ada di tempat luar tidak boleh masuk kepada tempat yang ada taun. Ini aturan Nabi, dan pemerintah pun demikian menganjurkan. Jangan suka jalan-jalan kalau nggak ada perlu sekali. Namanya ifsya'us salam. Kemudian yang kedua tadi katakan it'amut ta'am, memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada yang menafsirkan it'amut ta'am, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Saudara-saudara kita banyak yang membutuhkan bantuan dari kita, baik berupa materi maupun yang lainnya pada waktu ini. Saat ini banyak pedagang-pedagang kecil yang berhenti sehingga mereka untuk makan saja susah, Pak. Mungkin kita yang hadir di sini mudah untuk mencari makan, tapi mereka orang-orang yang kecil itu banyak yang nangis menjerit-jerit, banyak yang menjual apa saja. Kenapa? Perlu untuk makan keluarganya. Itu namanya it'amut ta'am. Yang ketiga adalah tibul kalam. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya menafsirkan tentang tibul kalam, katsirul kalam alladzi yata'allaqu fil akhirah. Jadi mengucapkan kata-katanya kebanyakan itu yang terkait dengan masalah akhirat. Namanya tibul kalam. Ucapan yang baik itu ucapan yang mengandung unsur-unsur akhirat, bukan sekedar unsur dunia, bukan. Itu namanya tibul kalam. Jadi kalau haji mabrur, ciri-cirinya adalah ketika berbicara itu tidak terlepas daripada akhirat. Akhirat. Dengan demikian para ulama menyebutkan yang namanya haji mabrur adalah aslahu min qablihi, lebih soleh, lebih baik, lebih bagus daripada sebelumnya. Maka ciri-cirinya haji mabrur, setelah berhaji mereka lebih soleh, lebih baik, lebih bagus, bukan sebaliknya. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita sekalian, terutama bagi diri khatib pribadi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita, menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit corona dan mencegah orang-orang yang belum terkena. Dan hendaknya kita memohon kepada Allah, maaf, bukan melawan corona, karena yang punya corona Allah. Memohon kepada Allah supaya Allah itu melepaskan penyakit ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana idhab lana Rabbana idfa' lana Rabbana idfa' lana minal marid minal bala'i wal waba'i khususan waba' at-ta'un. Allahumma anzil alaina shifaan minka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.